Dewa Perang Yesikai. Bab 741. Wajah Yesikai tampak serius. Setelah serangga beracun terbentuk, tidak ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Dengan kata lain, jika suatu hari ia merasakan sakit yang tajam di hatinya, itu berarti serangga beracun itu telah terbentuk sempurna. Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar serangga beracun itu terbentuk? Yesikai bertanya dengan cemas. Menurut catatan, racun cinta membutuhkan waktu 49 hari untuk terbentuk. Sejak saat memasuki tubuh, racun itu mulai bergerak menuju jantung. Kata Dugu Tianke sambil memegang sebuah buku kuno. Guru, tunggu sebentar. Yesikai tampaknya teringat sesuatu dan tiba-tiba melepas kemejanya. Dokter jenius itu sedikit bingung dan terkejut. Ada banyak bekas penanda yang ditinggalkan di tubuh Yesikai. Ini ditinggalkan setelah rasa sakit parah terjadi, untuk mencatat lokasi rasa sakitnya. Kini tandanya sudah ada di dada, dekat jantung, artinya serangga itu akan segera terbentuk. Sepertinya Anda tidak punya banyak waktu lagi, anak muda. Mata Dugu Tianke bersinar dengan sedikit kesungguhan. Dia awalnya mengira masih ada puluhan hari tersisa, tetapi sekarang butuh waktu paling lama seminggu bagi serangga beracun itu untuk terbentuk. Beberapa menit kemudian, Dugu Tianke membuat penilaian yang relatif konservatif ini. Guru, kalau begitu besok, aku akan menemanimu ke Guzong. Dugu Tianke berkata dengan tegas, tidak pernah ada pasien yang tidak dapat kusembuhkan. Sepertinya kaulah orang pertama yang akan menyusahkanku. Ini benar-benar takdir. Dugu Tianke berkata dengan nada meremehkan, saya tidak menyangka bahwa dokter jenius saya benar-benar akan menghadapi situasi yang sulit. Terima kasih, Guru. Yesikai membungkuk dalam-dalam. Berhasil atau tidak, kebaikanmu akan selalu kuingat. Haha. Teman muda, merawat pasien adalah tanggung jawabku, tidak perlu berterima kasih padaku. Dugu Tianke melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yesikai untuk duduk. Yang lebih membuatku penasaran adalah siapa yang menanamkan cinta tak berbalas di dalam dirimu. Aku juga tidak tahu. Aku masih bertanya-tanya. Yesikai benar-benar orang bodoh yang memakan herba pahit, tidak mampu mengungkapkan rasa sakitnya. Dia diracuni oleh seseorang secara misterius, dan racunnya sangat jahat. Bagaimana jika pihak lainnya adalah wanita asing? Mungkinkah dia harus tinggal bersamanya selama sisa hidupnya? Gu cinta tak terbalas sangatlah langka, dan sekte Gu pada umumnya tidak menerima keuntungan dari dunia luar, mengambil uang dari orang-orang untuk membantu mereka melenyapkan bencana. Jika memang begitu, maka orang yang menaruh Gu tersebut seharusnya bukan murid sekte Gu. Sungguh aneh, siapa lagi yang memiliki Gu cinta tak terbalas? Singkatnya, Guru, saya akan merepotkan Anda besok. Tidak apa-apa, serahkan saja semuanya padaku. Dugu Tianke tersenyum lebar. Dia adalah dermawan Yesikai. Kalau saja hari ini dia tidak bertemu dengan tabib ajaib itu, maka mungkin setelah 7 hari, dia dan Su Qingyu hanya akan menjadi hanya sebatas nama. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu, Guru. Yesikai membungkuk lagi, berbalik dan meninggalkan ruangan. Sayangnya, malapetaka bunga persik akhirnya muncul. Semuanya tergantung pada nasib anak ini. Setelah Yesikai pergi, Dugu Tianke menghela nafas ringan, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang di tempat. Dalam perjalanan, Yesikai telah memikirkan tentang masalah cinta tunggal Gu. Dia selalu punya tebakan dalam benaknya. Dia mencurigai seseorang, tetapi dia tidak berani berpikir terlalu jauh, apalagi mengambil kesimpulan. Faktanya, dia tidak berani mengonfirmasinya. Yesikai selalu lembut terhadap wanita, bahkan ragu-ragu. Sampai batas tertentu, ini dipengaruhi oleh orang tuanya, dan di sisi lain, Chen Yuxin. Yesikai memiliki nasib menyedihkan sejak kecil. Dia kehilangan ayahnya saat dia masih kecil dan bergantung pada ibunya seumur hidup. Setelah mengalami ketidakstabilan dunia sejak masa kanak-kanak, dia semakin menghargai orang-orang di sekitarnya, dan Chen Yuxin tidak diragukan lagi adalah orang tersebut. Di hati Yesikai, kedudukannya abadi. Jika Su Qingyu adalah pengantin baru, maka Chen Yuxin adalah mantan pemilik. Keduanya dapat ada pada saat yang sama, tetapi tidak dapat dibandingkan. Mencicit. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi berhenti di depannya. Yesikai harus menginjak rem dan memarkir mobil di pinggir jalan. Tepat saat Yesikai hendak keluar dari mobil, seorang wanita, tampan, berjalan mendekat. Hei, kamu mabuk atau apa? Kamu sudah menerobos 3 lampu merah.
Zhang Ting yang mengenakan pakaian kasual mengetuk jendela mobil Ye Shikai. Kenapa kamu? Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh. Dia harus yakin bahwa mereka bertemu di kota besar seperti Yanjing. Lalu, bagaimana Zhang Ting tahu bahwa dia menerobos 3 lampu merah? Dia tidak mungkin mengikutinya sampai tuntas. Mengapa bukan aku? Zhang Ting langsung melompat ke kursi penumpang tanpa berkata apa-apa, membuka minuman di sampingnya, dan mulai meminumnya secara alami. Bukankah kamu seorang polisi khusus? Kok bisa kamu jadi polisi lalu lintas? Ye Shikai memutar matanya. Zhang Ting adalah wanita yang sangat istimewa. Setidaknya dalam pengetahuan Ye Shikai, dia adalah orang yang paling dermawan dan paling tidak licik, atau dengan kata lain, sederhana. Ada apa? Apa kamu membuat kesalahan lagi? Ye Shikai juga mengambil sebotol minuman dan mulai minum, lalu mulai mengobrol dengan Zhang Ting. Tidak, saya baru saja pulang kerja dan harus menjalankan misi besok pagi, jadi saya langsung mengendarai mobil polisi ke sini. Zhang Ting mengusap-usap kaki dan tungkainya sambil bergumam, kakiku sakit setelah seharian sibuk. Kalian telah bekerja sangat keras. Ye Shikai mendesah. Bagaimana mungkin tidak sulit menghadapi rubah tua seperti Bos Sing? Jika mudah, hantu itu akan menggunakan kekuatan istana dunia bawah untuk mencabutnya sejak lama. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Karena saya seorang polisi, saya harus melakukan tugas saya dengan sungguh-sungguh. Zhang Ting meliriknya dan berkata dengan nada menghina dan cemburu, tidak seperti pria yang berhubungan dengan wanita kaya dan bermalas-malasan sepanjang hari tanpa melakukan sesuatu yang serius. Kecuali Ye Shikai adalah orang bodoh, siapapun dapat mengetahui bahwa Zhang Ting sedang membuat ejekan terselubung. Ya, orang malas inilah yang memecahkan kasus yang bahkan polisi pun tidak bisa memecahkannya. Apakah menurutmu dia seorang jenius? Ye Shikai berkata dengan ringan. Ia lebih suka mengidentifikasikan dirinya dengan orang tersebut dan melawan. Cek, kamu hanya sedang sombong. Zhang Ting mendengus dingin. Kau mengikutiku sejauh 3 blok dan bahkan menghentikan mobilku. Kau tidak hanya ingin mengobrol, kan? Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Ye Shikai langsung ke intinya. Sebagai seorang ahli dalam mengamati ekspresi orang, dia tahu apa yang dipikirkan Zhang Ting dalam sekejap. Siapa bilang aku meminta bantuanmu? Aku di sini untuk mendapatkan tiket. Zhang Ting jelas-jelas kurang percaya diri saat berbicara. Kemampuannya untuk berbohong memang buruk. Kamu baru saja menerobos 3 lampu merah. Aku akan mengurangi poinmu dan juga menyita SIM-mu. Zhang Ting mendengus dingin. Polisi lalu lintas akan segera datang untuk menangani saya. Tetapi jangan khawatir, saya warga negara yang baik dan akan bekerja sama dengan polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum. Saya akan mengurangi poin jika perlu dan mengenakan denda jika perlu. Anda, polisi khusus Zhang, tidak perlu ikut campur dalam hal lainnya. Ye Shikai berkata dengan tenang. Dia sengaja menekankan kata polisi khusus untuk membuat Zhang Ting marah. Bab 742. Ye Shikai, bisakah kamu berbicara dengan baik? Zhang Ting tiba-tiba berteriak, lalu bersandar di kursinya seperti bola kempes, dengan ekspresi tidak senang tertulis di seluruh wajahnya. Baiklah, katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Aku tidak bilang aku tidak akan membantumu. Ye Shikai menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Jadi, Anda setuju? Dia tampak tidak senang tadi, jenis yang sulit dibujuk, tetapi ekspresinya berubah dalam sekejap, dan Ye Shikai mulai menyesali mengapa dia mengatakan sesuatu. Terlalu banyak bicara akan menimbulkan kesalahan. Apa? Kau belum memberitahuku apa itu? Cepat beritahu aku. Ye Shikai hampir tertipu dan berbicara dengan cepat. Itu. Menurutku. Aku memberimu waktu 1 menit untuk menyusun kata-katamu. Aku akan pergi sebentar lagi. Ye Shikai berkata langsung. Tidak. Zhang Ting merasa cemas setelah mendengar ini, dan dia meraih tangannya dan mematikan mobil. Hanya saja. Kantor polisi sedang dalam masalah sekarang, dan aku ingin kamu membantu. Seperti yang diduga, Ye Shikai tampaknya sudah menebaknya, jadi dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia hanya tahu itu adalah hal semacam ini. Bukan karena Ye Shikai terlalu egois. Lagi pula, dia bukan anggota kantor polisi. Lebih tepatnya, dia hanya seorang warga sipil. Mengapa mereka mencarinya untuk memecahkan kasus tersebut? Jika terjadi kesalahan, siapa yang dapat menghidupkan kembali orang mati? Baik Zhang Ting maupun kantor polisi. Keluar dari mobil.
Ye Shikai memasukkan kunci mobil, menyalakan mobil, dan mengucapkan dua kata ini. Kamu setuju? Saya menolak. Ye Shikai berkata terus terang. Tidak, pikirkan lagi. Turun. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan keluar dari mobil. Lagi pula, tiket Anda belum diproses. Setelah berkata demikian, Zhang Ting mengencangkan sabuk pengamannya dan menggenggam tangannya pada bantal kulit, tampak seolah dia tidak ingin pergi. Zhang Ting, kamu lupa bahwa aku sekarang adalah seorang instruktur di ketentaraan dengan pangkat mayor. Lagi pula, aku diorganisasikan oleh suatu kesatuan. Tidak masalah bagiku untuk membantu kantor polisi, tetapi setidaknya aku harus mendapatkan persetujuan dari atasanku. Melihat perubahan nada bicaranya, Ye Shikai harus menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan tidak salah. Dia adalah instruktur pasukan khusus Longya. Bahkan jika dia sendiri ingin membantu kantor polisi, dia harus mendapatkan persetujuan. Setelah mendengar ini, Zhang Ting menyadari bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan hubungan antar manusia saja. Dia merasa kehilangan, bagaikan seorang gadis kecil yang mainannya dirampas. Jadi, bukan berarti saya tidak mau, tapi saya tidak bisa menyetujuinya. Ye Shikai melanjutkan. Jadi selama atasan Anda setuju, Anda setuju. Zhang Ting tiba-tiba berkata. Ye Shikai awalnya tertegun, lalu setelah sadar kembali, dia berkata, tentu saja, aku mematuhi perintah atasanku. Baiklah kalau begitu, kamu tunggu saja. Zhang Ting berkata dengan ringan, membuka pintu dan keluar dari mobil. Tunggu, kamu tidak akan memberiku tiket. Tunggu di sini, polisi lalu lintas akan segera datang. Zhang Ting menoleh, menatap tajam ke arah Ye Shikai, lalu masuk ke dalam mobil polisi. Setelah kembali ke rumah, Ye Shikai melihat Su Qingyu sedang memproses dokumen di mejanya, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Malam sudah larut, dan sepertinya bulan madu itu memang telah mengumpulkan banyak sekali urusan remeh-temeh. Jadi, selain saat dia dan Su Qingyu menghabiskan malam pertama mereka bersama, dia belum melakukannya lagi sampai sekarang. Dia seharusnya melakukannya beberapa kali selama bulan madu, tetapi karena rasa sakit yang parah dan koma, dia harus menghabiskan sebulan di tempat tidur. Kenapa? Kamu kembali. Su Qingyu melepas kacamatanya dan senyum manis muncul di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang istri yang bekerja di rumah, dengan hangat menyambut suaminya pulang. Baiklah, saya telah menyelesaikan prosedur pengunduran diri di perusahaan. Ye Shikai mengangguk, melangkah maju dengan tangan terbuka, ingin memeluk Su Qingyu. Mendesis. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam datang dari dada kanannya, seolah-olah merobek jantung dan paru-parunya. Sakitnya 3 kali lebih sakit dari sebelumnya. Untuk sesaat, wajah Ye Shikai memucat, dia meringis kesakitan, dan gerakannya menegang. Ada apa denganmu? Su Qingyu sangat berhati-hati dan dengan tajam memperhatikan ketidaknormalan Ye Shikai dan berkata dengan cepat. Aku baik-baik saja. Ye Shikai menyingkirkan tangannya dan mundur beberapa langkah. Rasa sakit di dadanya langsung hilang. Mungkinkah ini efek racun cinta tak berbalas? Ye Shikai memukul dadanya. Aku mandi dulu. Sudah malam, sebaiknya kamu tidur lebih awal juga. Ye Shikai berkata langsung, dan tanpa menunggu Su Qingyu menjawab, dia berjalan ke kamar mandi sambil membawa pakaian ganti. Bagaimana dia harus menghadapi Su Qingyu di hari-hari mendatang? Sekarang, jika dia menunjukkan sedikit kelembutan, serangga cinta akan berpengaruh dan rasa sakitnya akan tak tertahankan. Bukankah itu berarti dia tidak bisa menyentuh Su Qingyu sama sekali? Bukan hanya kontak fisik saja, pikiran dalam benaknya pun akan terserang serangga tersebut. Ye Shikai tidak punya pilihan lain selain menaruh harapannya pada Guzong. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Su Qingyu sudah berbaring di tempat tidur, memegang majalah di tangannya dan membolak-baliknya dengan santai. Ye Shikai tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat ujung selimut dan merangkak masuk. Namun, dia tidak membungkuk. Sebaliknya, dia merunduk, berusaha menjaga jarak, lalu membalikkan badan dan membelakangi Su Qingyu. Apakah kamu akan tidur? Su Qingyu melihatnya berbalik, warna aneh melintas di matanya, dia meletakkan sampah di tangannya dan bertanya dengan lembut. Baiklah, aku agak lelah hari ini. Ayo tidur lebih awal. Ye Shikai tidak berbalik, tetapi hanya berkata lembut. Lalu, lampu tiba-tiba padam. Ye Shikai sangat gugup. Kalau saja Su Qingyu datang saat ini, cinta bertepuk sebelah tangan Gu mungkin akan meledak lagi, tapi dia tidak mau memberitahu Su Qingyu mengenai hal ini sekarang.
Sekalipun Su Qingyu tidak khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan serangga itu pada tubuhnya, begitu dia mengetahui ciri-ciri serangga cinta tak berbalas, itu akan menjadi siksaan baginya. 5 menit kemudian, Yesike tidak merasakan gerakan apapun. Tampaknya Su Qingyu tertidur. Yesike perlahan-lahan merilekskan tubuhnya dan segera tertidur. Hari berikutnya, Yesike meninggalkan komunitas itu pagi-pagi sekali. Hari ini, dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Laporkan kembali ke pangkalan pasukan khusus Longya. Setelah Su Qingyu mengalami koma terakhir kali, Yesike mengambil liburan panjang untuk pergi ke hutan hujan untuk mencari buah kebangkitan. Sekarang dia sudah kembali, tentu saja dia harus memberitahu Yan Kuan terlebih dahulu. Ketua Yesike, mengenakan seragam militer, memberi hormat pada Yan Kuan. Saya kembali. Ya, Ketua. Terakhir kali Anda mengatakan Anda memiliki masalah yang mendesak. Bagaimana keadaannya? Apakah Anda menanganinya dengan lancar? Yan Kuan berdiri dan berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, pada dasarnya sudah selesai. Baguslah. Orang-orang itu sekarang tidak sabaran. Yan Kuan tersenyum, lalu ekspresinya berubah sedikit. Saya lihat kamu agak gelisah. Apakah karena kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu? Komandan, ini masalah pribadi saya. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Kau lihat ini dulu. Yan Kuan mengeluarkan dokumen dari meja dan menyerahkannya langsung. Bab 743. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan melakukan ini. Yesike membolak-balik dokumen itu, melihatnya beberapa kali, dan tiba-tiba sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika kamu tidak datang untuk menjadi instruktur, saya pikir kamu bisa membuka kantor detektif. Yan Kuan juga bercanda sambil tersenyum. Ya, dokumen ini berasal dari polisi. Yesike tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakannya kepada Zhang Ting tadi malam akan menjadi kenyataan secepat itu. Polisi sebenarnya mengeluarkan dokumen permintaan. Anda bercanda, Ketua. Yesike mengembalikan dokumen itu. Yanjing akhir-akhir ini agak tidak stabil. Kudengar ada pembunuh. Polisi sudah mengungkapnya, tetapi penjahatnya masih belum diketahui. Tidak mudah menangkapnya. Yan Kuan melanjutkan, jadi, bagaimana menurutmu? Sedangkan aku mendengarkan pemimpinku. Tidak apa-apa. Aku serahkan keputusannya padamu. Yan Kuan mengangguk dan berkata, saya dapat menyetujui cuti pribadi selama sebulan untuk Anda. Baiklah, terima kasih, Kepala Polisi. Seorang teman saya datang ke kantor polisi. Dia sedang dalam masalah sekarang dan saya ingin membantunya. Yesike ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Salah satu alasannya adalah perasaan pribadi. Zhang Ting telah membantunya sebelumnya dan mereka adalah teman baik. Alasan kedua adalah dari dokumen tadi, Yesike tahu secara kasar apa yang dimaksud Zhang Ting dengan masalah. Seorang pembunuh telah membunuh 2 orang dan kemungkinan besar akan terus melakukan kejahatan. Polisi merasa itu adalah situasi yang sulit. Kalau saja dia orang biasa, maka dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Kalau begitu, mengapa tidak membantu? Oke. Yan Kuan menyetujui permintaan Yesike. Meskipun instruktur pasukan khusus Longya adalah anggota tetap, mereka tidak harus siap sedia setiap saat. Tugas Yesike hanya mengajarkan keterampilan taktis kepada anggota tim dan membantu Ouyang Feng memperkuat pelatihannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah posisi yang sangat kosong. Setelah menyapa Ouyang Feng, Yesike mengucapkan beberapa patah kata kepada anggota tim dan meninggalkan pangkalan. Baru saja, Ouyang menggodanya dengan sebutan, petugas pemadam kebakaran, deskripsi yang cukup deskriptif, karena dia akan berlari kemanapun ada masalah. Hal terpenting hari ini adalah pergi ke Sekte Gu dan menemukan cara untuk memecahkan Gu Cinta Tunggal. Tadi malam, dia dan Su Qingyu tidur di ranjang yang sama tetapi bermimpi berbeda, perasaan ini merupakan siksaan bagi mereka berdua. Menurut apa yang dikatakan Du Gutianke, mungkin dalam seminggu, serangga beracun itu akan terbentuk, dan kemudian akan menjadi sangat buruk. Hotel Zuxi. Tuan, silakan makan ini. Sebelum berangkat, Yesike secara khusus mengundang Du Gutianke untuk makan di hotel, sebagai cara mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia juga membutuhkan bantuannya saat pergi ke Sekte Gu. Oke. Du Gutianke masih mengenakan jubah dan jaket putih. Yesike selalu memperhatikan ekspresinya. Kalau dokter ajaib itu kelihatan serius, pasti akan ada masalah nyata. Temanku, kamu nampaknya sedikit gugup.
Dugu Tianke meliriknya dan berkata ringan, apakah kamu khawatir tentang cinta tak berbalas Gu? Tuan, sejujurnya, saya dan istri saya baru saja menikah belum lama ini, dan kami bertemu dengan serangga beracun yang aneh ini. Bagaimana mungkin saya tidak gugup? Ye Shikai mendesah. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun di hadapan tuannya. Lebih dari itu, dia tidak menganggap ada yang salah dengan hal ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, dia memang seorang yang setia dan saleh. Ouyang Tianke mengangguk sedikit. Jangan khawatir, reputasiku sebagai dokter ajaib tidak akan hancur semudah itu. Itu bagus. Ye Shikai menghela napas lega setelah mendengar ini. Ngomong-ngomong, temanku, apakah kamu tidak penasaran siapa yang meracunimu? Tiba-tiba Dugu Tianke berkata dengan tenang, apakah kamu begitu ingin menghilangkan racun itu jika kamu tidak ingin tahu siapa dia? Saya tidak ingin tahu, dan tidak perlu tahu. Saya hanya ingin tahu cara menghilangkan racunnya. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ini di luar dugaan Dugu Tianke. Secara umum, orang akan membalas dendam terlebih dahulu dan baru menanggung akibatnya, tetapi Ye Shikai tidak berniat mencari dalang di balik layar. Dugu Tianke terdiam beberapa detik, lalu perlahan mengambil sumpit di atas meja, dan berkata sambil mengambil makanan, sahabatku, apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan kepadamu saat pertama kali kita bertemu? Ye Shikai teringat dalam benaknya, mengingat saat itu, Dugu Tianke masih menjadi peramal, dan diusir oleh keamanan bandara. Kemudian, dia pergi untuk meramal nasibnya. Tentu saja. Ye Shikai berkata dengan tegas. Jadi, apakah kamu masih ingat bencana bunga persik yang aku sebutkan? Ini. Jantung Ye Shikai berdebar kencang, seolah dia mengerti sesuatu. Haha, lupakan saja, mari kita bicarakan situasi saat ini. Dugu Tianke tiba-tiba tertawa, mengambil tisu untuk menyeka mulutnya, dan perlahan berdiri. Aku sudah kenyang, tidak ada waktu lagi, ayo kita pergi ke Guzong sekarang. Oh, baiklah. Melihat ini, Ye Shikai segera berdiri. Tunggu. Pada saat ini, Dugu Tianke tiba-tiba menghentikan Ye Shikai dan berkata, haha, temanku, aku sudah lama tidak makan makanan lezat seperti ini. Tiba-tiba aku ingin makan lebih banyak. Silakan pergi dan mengemudi dulu. Ah. Oh, baiklah, Tuan. Makannya jangan terburu-buru. Saya akan memesan beberapa hidangan lagi untuk Anda. Ye Shikai tertegun pada awalnya, lalu mengangguk berulang kali. Terima kasih, temanku. Setelah Ye Shikai pergi, Dugu Tianke perlahan meletakkan sumpit di tangannya dan mendesah pelan. Gadis kecil, saatnya kamu keluar. Dugu Tianke tiba-tiba berkata dengan ringan. Di balik layar, seorang wanita berbaju kasa putih perlahan berjalan keluar. Dia memiliki wajah yang cantik dan langkah-langkah yang ringan, bagaikan seorang peri yang datang ke dunia fana. Jika Ye Shikai hadir, dia pasti akan berteriak kaget. Orang ini adalah Chen Yuxin. Dugu senior. Chen Yuxin berjalan mendekati Dugu Tianke dan berkata dengan lembut. Aku sudah tahu kau ada di sana sejak lama. Teknik tembus pandang itu berhasil padanya, tapi tidak berguna bagiku. Dugu Tianke berkata sambil memakan makanannya. Senior, Anda sangat cakap. Saya tidak berani memamerkan keterampilan saya di hadapan Anda. Chen Yuxin duduk di kursi seberangnya seperti gadis pemalu. Siner, kaulah yang menanam racun cinta tak berbalas, kan? Setelah tertawa, mata Dugu Tianke terfokus dan ekspresinya menjadi serius. Hanya satu kalimat yang membuat tubuh Chen Yuxin gemetar. Senior, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Haha, Siner, kakek buyutmu dan aku adalah teman lama. Di dunia ini, selain kakek buyutmu dan Guzong, bahkan aku, seorang dokter jenius, tidak tahu di mana cinta tak berbalas Gu yang tersisa. Apakah kau masih ingin berbohong padaku? Dugu Tianke melihat kemampuan akting Chen Yuxin secara sekilas, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Dugu senior, bolehkah aku minta bantuanmu? Chen Yuxin menarik napas dalam-dalam dan nadanya terdengar sangat tertekan, seperti gadis kecil yang tak berdaya. Bisakah kau tidak mengeluarkan racunnya? Chen Yuxin berkata dengan ragu-ragu. Bab 744. Jadi kamu mengakuinya. Dugu Tianke berkata dengan ringan, seolah sudah diduga sebelumnya, jadi dia tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Senior, saya sudah memikirkan masalah ini dengan matang dan saya tahu apa yang saya lakukan. Chen Yuxin menundukkan kepalanya, perlahan mengangkatnya, dan berkata dengan tegas.
Oh, ini benar-benar dilema. Anak ini dan aku ditakdirkan untuk bersama, dan aku sudah berjanji padanya. Siner, apakah kau ingin aku mengingkari janjiku dan menghancurkan reputasiku sendiri? Dugu Tianke berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak ada nada mengancam dalam kata-katanya, nadanya yang mengagumkan membuat orang-orang merinding. Junior sama sekali tidak punya niat seperti itu. Aku hanya memohon pada senior Dugu. Chen Yuxin segera berkata. Meskipun Dugu Tianke tampak seperti pria parubaya biasa, sebenarnya, dia dan Chen Yaozu sama-sama berusia lebih dari 100 tahun. Karena budidaya mereka yang sangat tinggi, mereka tampak sangat muda. Oleh karena itu, Chen Yuxin tidak berani menentang Dugu Tianke. Siner, masalah ini benar-benar membuatku dilema. Kalau begitu, aku akan mengikuti arus saja. Dugu Tianke ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata, saya akan tetap netral dalam masalah ini. Saya akan membantunya, tetapi tidak sampai akhir. Mengenai hasil akhirnya, semuanya tergantung pada keberuntungan Anda. Ini. Oke. Chen Yuxin menggigit bibirnya, jelas tidak mau menyerah, tetapi dia tidak berani terlalu lancang dan tawar-menawar. Kekuatan batin yang samar-samar dan agung membuat Chen Yuxin sedikit terengah-engah. Dugu Tianken mampu menyerah demi Chen Yaozu dan keluarga Chen. Jika tidak, dia bahkan tidak akan peduli untuk memperhatikan juniornya. Terima kasih, Dugu Senior. Chen Yuxin berdiri dan membungkuk hormat. Siner, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Generasi muda harus mengatakan kebenaran. Apakah kamu sungguh mencintainya? Ya. Chen Yuxin mengangguk dengan tegas saat mendengar ini. Tekad di matanya 3 kali lebih teguh daripada saat dia bersumpah menjadi kepala keluarga. Baiklah, itu saja. Dugu Tianke menghela nafas, mengatakannya dengan santai, berbalik dan meninggalkan kotak itu. Sahabatku, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Di Bandara Yanjing, Ye Shikai dan Dugu Tianke menaiki pesawat pribadi Istana Ming. Meskipun ada berbagai sekte besar di Yanjing, sekte Gu tidak ada di sini. Ye Shikai telah mendengar sedikit tentang hal itu sebelumnya. Sekte Gu berada di Yuncheng di barat daya Tiongkok. Kali ini, Ye Shikai juga membawa Miehun dan Yelang bersamanya. Tidak apa-apa, Guru. Ye Shikai mengangguk sedikit. Perjalanan masih panjang, Guru, sebaiknya Anda beristirahat dulu. Baiklah, saya akan istirahat dulu. 3 jam kemudian, ketika pesawat mendarat di Bandara Yuncheng, Ye Shikai pertama kali tertarik dengan pemandangan di depannya. Yuncheng telah terkenal dengan pemandangan indahnya sejak zaman kuno. Hari ini, memang demikianlah yang terjadi. Ada air terjun besar di kejauhan dari bandara, pegunungan hijau dan air jernih, dan cuacanya cerah dan berangin. Anak muda, bagaimana? Pemandangan di Yuncheng sangat indah, bukan? Dugu Tianke turun dari pesawat sambil tersenyum. Memang. Mengingat kembali saat pertama kali saya memasuki dunia medis, tempat ini benar-benar surga bagi saya. Kilatan cahaya melintas di mata Dugu Tianke, seolah dia teringat sesuatu yang menarik. Guru, apa maksudmu? Ye Shikai sedikit bingung. Haha, anak muda, Yuncheng tidak hanya terkenal dengan serangga beracunnya. 8 dari 10 ramuan Cina berasal dari sini. Beberapa bahan obat langka bahkan hanya diproduksi di sini. Kau bilang, tempat ini adalah surga bagi para dokter. Dugu Tianke menjelaskan kepada Ye Shikai saat mereka berjalan. Benar. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang tanaman herbal, adikku adalah seorang herbalis sejati. Aku akan membawanya ke sini untuk menemuinya suatu hari nanti. Ye Shikai mengangguk. Kakak, tentu saja merujuk pada Ziyun. Gadis kecil itu tidak hanya ahli dalam bidang pengobatan, tetapi juga dalam racun. Namun, obat dan racun pada dasarnya bertolak belakang, tetapi dapat berubah satu sama lain. Racun juga bisa menjadi penawar jika digunakan di tempat yang tepat, dan sebaliknya. Wah, itu sungguh menarik. Dugu Tianke mengeluarkan kotak obat kayu yang sangat tua. Bagian luarnya mengkilap, jelas disebabkan oleh kontak dan gesekan jangka panjang dengan telapak tangan. Tuan, haruskah kita pergi ke Sekte Gu sekarang? Jangan terburu-buru, anak muda. Sebelum itu, kita harus pergi ke tempat lain dulu. Dugu Tianke menggelengkan kepalanya dan memberitahu pengemudi kemana mereka akan pergi. Ini adalah, meskipun Ye Shikai mengunjungi Yuncheng untuk pertama kalinya, dia tidak buta. Ada berbagai macam bahan obat dan pengobatan tradisional Tiongkok.
Ini jelas merupakan pasar bahan obat-obatan Yuncheng. Dikenal dan tidak dikenal, terlihat dan tidak terlihat, dapat dikatakan semuanya tersedia di sini. Itu memang kota yang dikenal sebagai ibu kota herbal. Guru, apakah Anda ingin membeli tanaman obat? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kawan, tanaman obat ini seperti batu permata dan giok. Bagaimana mungkin hal-hal baik bisa dipamerkan di depan umum? Dugu Tianke berpura-pura misterius dan berkata sambil tersenyum, sebagian besar tanaman obat ini adalah tanaman obat biasa. Yuncheng kaya akan tanaman obat ini. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah pedagang grosir dari seluruh negeri. Bagaimana mungkin tanaman obat yang benar-benar layak untuk datang ke sini secara langsung dipajang di panggung untuk dijual? Ye Shikai mengerti apa yang dimaksud Dugu Tianke. Sejak zaman kuno, benda-benda langka menjadi berharga, dan sumber daya langka berada di tangan kelas atas. Sederhananya, hal-hal baik tidak dapat dibeli dengan uang saja. Guru, di mana saya bisa membeli apa yang Anda inginkan? Haha, ikutlah denganku. Dugu Tianka memegang tangan Ye Shikai dan berjalan ke toko terbesar di pasar. Haha, Tuan Dugu, lama tidak berjumpa. Pada saat ini, seorang pria bergegas mendekat dan memberi hormat kepada Dugu Tianke. Bos Liu, lama tidak bertemu. Dugu Tianke juga membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Ye Shikai dapat melihat bahwa Dugu Tianke memiliki otoritas besar di bidang ini. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, dia adalah seorang dokter ajaib. Hei, apa pertanyaan ini? Kamu Shikai. Tuan Ye, selamat datang, selamat datang. Pria bernama Bos Liu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Ye Shikai. Halo, Bos Liu. Tuan Ye tampak asing. Ini pasti pertama kalinya Anda ke sini. Bos Liu tampak seperti pengusaha biasa dan mulai mengobrol dengan Ye Shikai. Baiklah, saya pasien Tuan Dugu, dan saya datang ke Yuncheng untuk berobat. Ye Shikai mengangguk. Oh, selamat untuk Tuan Ye. Master Dugu adalah seorang dokter terkenal di Tiongkok. Dia tidak pernah gagal menyembuhkan pasien. Bos Liu menoleh dan menatap Dugu Tianke. Tuan, Anda datang kepadaku untuk mengambil bahan-bahan obat itu, kan? Haha, Lao Liu, kamu benar-benar mengerti aku. Bahan obat bagi dokter seperti buku dan sarjana. Hanya jika kamu memiliki bahannya, kamu dapat menyembuhkan penyakit. Bab 745. Ye Shikai tidak begitu mengerti apa yang dikatakan keduanya. Mereka adalah profesional di bidang bahan obat-obatan. Dia menyesal mengapa dia tidak membawa Ziyun bersamanya. Bos Liu itu jelas terlihat seperti seorang pengusaha pada umumnya, dengan wajah yang ceria, tubuh yang agak gemuk, dan penampilan yang kaya. Dia sangat kaya. Rumah besar yang disebut Apotek Wancun, ini adalah bangunan besar 2 lantai bergaya Cina murni, cukup besar untuk menampung ratusan orang. Pada 2 pilar di bagian dalam, tergantung 2 kalimat, pintu terbuka untuk kekayaan dari segala arah, dan tamu dari segala arah diterima. Penyakit apa yang diderita Tuan Ye? Bos Liu bertanya, menoleh untuk melihat Dugu Tianke, dan segera mengubah topik pembicaraan. Maafkan saya, Tuan Dugu ada di sini, dan saya, seorang pemilik toko obat herbal, terlalu banyak bicara. Liu tua, Xiao Ye ini bukan orang biasa. Dialah orang yang aku pilih. Dugu Tianke tersenyum lebar. Oh, Anda sungguh orang yang terhormat. Bos Liu melihat sekeliling dan berkata dengan nada meminta maaf, saya masih ada urusan lain, jadi saya tidak akan melayani Anda dulu. Semuanya seperti biasa. Jika Anda butuh sesuatu, langsung saja beritahu pelayan. Baiklah. Kalau begitu kamu pergi saja dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Dugu Tianke melambaikan tangannya dan berkata. Di Apotek Wancun, keempat dindingnya dilapisi rak kayu besar, dan di tengahnya terdapat laci kayu. Setiap laci berisi obat, semuanya tersusun rapi. Kelihatannya sangat bersih. Banyak orang datang ke sini, termasuk pedagang grosir bahan obat-obatan dari seluruh negeri, serta beberapa pasien yang datang untuk menemui dokter. Apotek Wancun ini adalah yang terbesar di Yuncheng. Tidak heran banyak orang datang ke sini. Ye Shikai setuju dan mengangguk. Haha, sobat, apapun yang bisa dibeli hanya dengan uang bukanlah barang bagus. Adapun barang yang benar-benar bagus, semuanya ada di sini. Kata Dugu Tianke sambil mengetuk lantai dengan jari kakinya. Ye Shikai sedikit penasaran. Pada saat ini, seorang pemuda yang tampak seperti pelayan datang. Tuan Dugu, Tuan Ye, silakan ikut dengan saya.
Pemuda itu berkata kepada keduanya dengan hormat. Ye Shikai memberi isyarat kepada penjaga rahasia di belakangnya, menunjukkan bahwa mereka harus menunggu di sini. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan banyak bertanya, ikut saja. Baiklah kalau begitu. Pria itu membawa keduanya ke dalam lift, menggesek kartu karyawannya, dan menekan tombol menuju lantai 3 di bawah tanah. Tanpa diduga, benar-benar ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Di sini, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Berpikir tentang ring tinju bawah tanah tempat Luo Shiki pernah membawanya, Ye Shikai tampaknya telah menebak untuk apa lantai 3 negatif ini digunakan. Begitu pintu lift terbuka, bau obat yang kuat tercium di wajah saya. Tuan Dugu, Tuan Ye, silakan masuk. Pelayan itu membuat gerakan, tolong. Temanku, anggap saja tempat ini sebagai pasar bahan obat bawah tanah. Tentu saja, tempat ini juga bisa disebut pasar gelap. Dugu Tian memegang tangan Ye Shikai dan memperkenalkannya saat mereka berjalan. Tempat ini agak mirip dengan yang di atas, tetapi juga agak berbeda. Seperti di atas, bahan-bahan obat di sini juga tertumpuk rapi, hanya saja bedanya, dekorasi dan suasana di sini jelas berbeda dengan di atas. Tempat ini lebih seperti aula sosial hotel mewah, dan orang-orang yang datang ke sini juga memancarkan temperamen mulia. Ye Shikai melihat sekeliling untuk melihat apa yang ada di konter. Wan Yukao, Baisan Snow Lotus, ini semua adalah ramuan obat langka, yang sulit dibeli bahkan di dunia bawah tanah dengan uang. Benar saja, seperti yang dikatakan Dugu Tianke, jika sesuatu dapat diperoleh hanya dengan uang saja, maka itu pasti bukan produk berkualitas tinggi. Ini adalah layanan berbasis keanggotaan. Saya sudah membicarakannya dengan Lao Liu. Mulai sekarang, Anda bisa datang ke sini untuk membeli tanaman obat dengan ini. Dugu Tianke menyerahkan kartu anggota emas kepada Ye Shikai. Terima kasih, Guru. Ye Shikai mengangguk dan menyimpan kartu anggota itu dengan hati-hati. Pasti ada beberapa barang yang kamu inginkan di sini. Kamu bisa membelinya sebelum pergi ke Sekte Gu, dan barang-barang itu juga bisa dijadikan hadiah. Dugu Tianke melanjutkan. Saya mengerti. Setelah berkata demikian, Ye Shikai berkeliling di dalam lemari. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya berharga karena langka. Mampu memasuki pasar bahan obat bawah tanah ini sudah merupakan perwujudan kekuatan. Harga bahan obat di sini sama saja dengan harga yang dijual di apotek di atas. Harga termurah mulai dari ratusan ribu, dan naik hingga beberapa ratus ribu, jutaan, bahkan puluhan juta. Dengan harga semahal itu, bagaimana orang biasa bisa masuk? Namun, setelah Ye Shikai melihat-lihat, dia harus mengakui bahwa harga ini masih adil. Bagaimanapun, ini bukan kubis, melainkan bahan obat langka. Ini mengingatkan Ye Shikai pada kotak ramuan obat yang diberikan oleh Penatua Agung Elf Yuan Hun saat dia berada di hutan hujan Amerika Selatan. Itu semua dipilih dengan cermat oleh para peri dan tentu saja merupakan ramuan obat terbaik. Kalau ditaruh di pasar ini, harganya mungkin di atas 100 juta, dan ini baru harga satuannya. Dengan demikian, kotak berisi ramuan obat itu merupakan jumlah uang yang sangat besar. Memikirkan hal ini, Ye Shikai merasa sedikit cemburu pada para peri. Mereka makan hal-hal baik seperti makanan. Baiklah, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Seperti yang dikatakan Dugu Tianke tadi, dia ingin membawa beberapa hadiah untuk Guzong. Ye Shikai mengerti hal ini. Begitulah etika orang Tionghoa. Pertama-tama, hadiah sebaiknya diberikan ketika bertemu untuk pertama kalinya. Kedua, ketika meminta sesuatu kepada orang lain, hendaknya kita bersikap rendah hati. Hai, Tuan, ini kelihatannya asing. Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Ketika Ye Shikai berjalan ke konter, seorang pria datang dan berkata, "Ya, saya dibawa ke sini oleh Master Dugu." Ye Shikai mengangguk. Tuan Dugu jarang membawa orang ke sini. Saya khawatir Anda bukan orang biasa. Pria itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kami baru saja menerima beberapa tanaman obat baru di toko kami. Apakah Anda ingin melihatnya? Baiklah, terima kasih. Ye Shikai memikirkannya lalu mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dugu Tianke begitu terkenal. Hal ini pun membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa yang paling kurang di abad 21 ini adalah bakat, apalagi sosok setingkat master seperti Dugu Tianke yang justru semakin disegani. Bagus. Hai, Guru Dugu. Pada saat ini, pria itu melirik keluar pintu dan membungkuk hormat. Ye Shikai berbalik dan melihat Dugu Tianke.
Bagaimana pilihanmu? Dugu Tianke menepuk bahu Ye Shikai, tersenyum tipis, lalu berbalik dan menggoda, Pak Tua He, aku yang membawa Xiao Ye ke sini, kamu tidak bisa menipunya. Haha, apa yang sedang Anda bicarakan, Guru? Pria itu melambaikan tangannya, dan beberapa asisten toko membawa kedua pria itu ke ruang belakang dan meletakkan beberapa kotak obat di atas meja. Ginseng gunung berusia ribuan tahun, benar-benar asli. Pria itu membuka kotak pertama dan berkata kepada mereka berdua. Dengan kehadiran Dugu Tianke, Ye Shikai tidak khawatir bertemu dengan yang palsu. Karena dia berani menunjukkan barangnya di depan Dugu Tianke, barang itu pasti yang terbaik dan paling asli. Bersambung.